Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya sekarang ketemu lagi dengan teman lama saya. Kapan kita terakhir ketemu? 5 tahun yang lalu ya. Kayaknya gitu. Santai aja, udah lama sekali ya. Jadi beliau ini Mas Wildan ini teman lama saya dulu, teman main saya waktu ke Taiwan tahun 2013 dulu. Udah lama sekali, nggak kerasa udah 9 tahun ya. Udah 9 tahun yang lalu kita Masya main Allah. bareng di Taiwan dulu. Oke, monggo mungkin Mas Wildan bisa diperkenalkan dirinya dulu. Saya sambil senden boleh? Monggo, aman. Agak majuan tapi. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan saya Wildan, ya, gitu. Dulu satu kampus sama Mas Farid juga. Mas Farid di balik kanan, saya di ilmu budaya. Saya kuliahnya adalah bidang sejarah, seperti itu. Lulus 2015, 2015, dan hari ini masih ambil S2 dan lagi tesis di UIN Sunan Ampel. Masih tesis ya di UIN. Insya Allah. Oke. Sibukan sekarang apa, Mas? Sibukan yang pasti ngajar di sekolah di SMA IT Al-Ruswah Surabaya sebagai guru sejarah juga. Guru sejarah. Alhamdulillah satu frekuensi masih ya. Itu masih harus ambil apa sih kalau dulu bilangnya? Akta 4. Kata 4. Ya kebetulan ini saya enggak Langsung ya? langsung ngajar ya. Soalnya kan kadang anunya diminta untuk harus ada akta 4-nya untuk ngajar. Ini langsung kan? Langsung ini Oh, bisa langsung alhamdulillah. ngajar dan sesuai bidangnya gitu kan sejarah. Linear masih. Linear masih gitu. Selain ngajar juga kuliah pastinya di UIN. Terus yang ketiga adalah sama teman-teman merintis Semar Institute ya. Itu semacam lembaga non formal untuk sementara ini yang fokusnya adalah bidang keilmuan sosial. Jadi keislaman, kebudayaan, ilmu sosial kita bahas itu di Semar Institute seperti itu. Menarik sepertinya. Ya mungkin kapan-kapan saya bisa main di Semar Institute. Iya, insya Allah. Sepertinya menarik ini. Karena ya kalau mengacu pada kajian sosial itu nggak ada habisnya. Benar. Dinamis sekali. Sangat dinamis. Sangat dinamis sekali. Ya kayak kemarin itu pawang hujan aja rame. Benar. Perspektifnya ya macam-macam. Macam-macam. Nggak bisa dipukul semata-mata ya. Ini menurut ini gini. Nggak gitu juga. Faktor socio-culture di lingkungannya kan juga itu menjadi sebuah pertimbangan juga. Indonesia kan terkenal dengan negeri 1001 mitos. Itu nggak bisa dimungkiri itu. Kalau ada yang bilang negeri 1001 malam itu di Irak, kalau Indonesia negeri 1001 mitos. Banyak sekali mitos. Jadi ini saya mendapatkan ini contoh ya, ini contoh buku cetakan biasa yang belum dirilis. Jadi Mas Wildan ini salah satu kesibukannya selain tadi yang sudah disebutkan, kuliah, mengajar, terus masih aktif di sebuah lembaga, ya anggaplah kasarnya lembaga riset. Monggo bisa. Aman. Di salah satu di lembaga riset di bidang sosial, beliau juga punya kesibukan untuk menulis buku. Jadi ini adalah salah satu contoh bukunya ya. Sudah berapa buku, Mas? Apa ini yang pertama? Sudah 4 buku. Oke, jadi sudah 4 buku. Nah, di sini ini ada salah satu bukunya yang di sini adalah Hikayat Gajah. Oke. Pertanyaan pertama saya, Mas, terkait buku ini aja dulu lah. Yang melandasi kenapa kok, atau mulai yang umum dulu aja. Yang melandasi mulai aktif nulis sampai sudah 4 nih publikasi bukunya. Bukunya temanya apa? Yang awal ya. Iya, yang awal. 3 ya sebelumnya yang selain ini. Sebelumnya ya. Kalau saya boleh hitung, yang awal itu judulnya adalah Ideas for Kampus Madani, tentang dakwah kampus. Kampus. Ini tentang dakwah kampus. Yang pertama itu saya tulis tahun 2012. 2012. Ya, saya masih maba itu. 2012, dan saat itu saya ketua SKI Fakultas Budaya. Oke. Seperti itu. Yang dua ini adalah buku puisi. Saya lupa antara yang kedua ini buku puisi terbit tahun 2014 kalau tidak keliru. 2014. Yang satu lagi buku puisi juga terbit tahun 2017. Oke. Seperti itu. Yang buku yang kedua ini judulnya adalah
Sekeping Matahari dulu pernah dibedah ya di Fakultas Ilmu Budaya. Yang ketiga ini judulnya adalah Burung-burung Semesta. Seperti itu. Dan yang keempat ini Hikayat Gajah. Dan ini temanya agak beda dengan 3 terbitan yang awal. Sedikit berbeda. Jadi pertanyaan pertama saya, kenapa kok menulis buku yang ini? Pertanyaan umum aja dulu. Iya. Ini kan awalnya, kalau yang riwayat awalnya kan pertama buku pertama dia kan berdasarkan pengalaman sebagai ketua SKI. Buku kedua ketiga puisi yang ya bisa dibilang kategorinya puisi itu perspektifnya agak perspektif pribadi kalau menurut saya. Subjektivitas penulis, murni subjektif penulis. Nah, kalau ini hikayat ini kan sebelum menuliskan sebuah hikayat ini seingat saya dulu tentang penulisnya harus ada referensi dan studi literatur terkaitnya. Tuh, jadi kenapa kok menulis ini? Buku yang temanya berbeda dengan 3 buku awal yang sudah ditulis. Ya, bismillah. Yang pertama, yang pasti karena berangkat dari latar belakang saya lulusan sejarah. Ya. Yang pertama juga pasti mempengaruhi. Terus yang kedua, saat itu saya lagi baca buku disertasinya Profesor Denis Lombard itu, beliau ilmuwan besar dari Prancis yang sangat berpengaruh dalam keilmuan sosial di Indonesia. Penulis banyak buku, yang terkenal bukunya adalah Nusa Jawa Silang Budaya, itu buku masterpiece beliau 3 jilid. Yang menurut saya itu buku yang bukan hanya sejarah, tapi juga buku anak sosial, sosiologi, politik, ekonomi, antropologi juga harus baca buku itu, Nusa Jawa Silang Budaya. Salah satu buku beliau adalah disertasi beliau seperti itu. Judulnya adalah Kesultanan Aceh. Dalam buku itu disampaikan riwayat tentang bagaimana Aceh atau Kesultanan Aceh menggunakan gajah sebagai infrastruktur militer dalam kerajaannya seperti itu. Dan itu menginspirasi saya buat ini terpantik untuk mempelajari tentang gajah. Oke, gajah. Kalau di kitab kita gajah itu isinya pasukannya Abraham. Iya benar. Yang kita pasukan Abraham. Alfil ya. Iya. Yang dimusnahkan oleh burung ababil. Iya. Ya, dari gambaran itu aja bahwa gajah itu juga salah satu pasukan perang sih. Itu. Jadi ya saya bukan yang sudah ahli ya. Saya mencoba saja ini untuk membedah bukunya. Saya masih newbie sekali. Jadi ini dari awal nih, gajah di kitab suci dan kepercayaan. Mungkin bisa dijelaskan Mas, maksudnya ini gajah di kitab suci dan kepercayaan ini seperti apa? Ya. Bab 1 itu memang saya berawal dari sebuah pandangan agama ya, atau teologi lah seperti itu. Kebetulan sekarang S2-nya di bidang itu ya? Itu juga teologi. Jadi saya berkata itu karena itu menurut saya bagian mendasar ya. Seperti itu, dan itu berasal dari beragam pandangan, ada Islam, Kristen, agama-agama lain juga, Hindu, Buddha ya. Yang itu mempunyai narasi tentang gajah gitu dalamnya. Entah itu Alkitab ya kan, seperti itu, yang itu dimana gadingnya digunakan oleh di masa Nabi Sulaiman. Terus Alfil pastinya seperti itu. Terus dalam Hindu apalagi ada Airawata atau Elvata itu kendaraan dewa gajah. Dan ada juga di agama Buddha juga berkaitan dengan gajah juga seperti itu. Dan suku-suku di Afrika juga seperti itu. Jadi saya berangkat dari pandangan teologi itu karena menurut saya pandangan keagamaan itu yang paling mendasar, yang paling fondasi dari manusia adalah pandangan spiritual itu. Bagaimana keyakinan mereka, keimanan mereka, pasti itu hal yang mendasar sebelum kita ngomongin politik, ekonomi gitu. Karena nanti kalau yang mendasar udah mempengaruhi, pasti nanti akan berkembang sampai politiknya, ekonominya kayak gitu. Ya. Jadi ini sebenarnya kok sudah saya baca sekilas tadi. Jadi memang ini menjelaskan. Jadi ini belum levelnya adalah mengkaji bahwa di dalam kitab-kitab suci itu gajah itu disebutkan ya. Jadi belum sampai di dalam buku ini terutama. Nanti kalau ingin mempelajari lebih lanjut ya itu nanti ada kajian tersendiri nanti.
Ini masih belum sampai mengurai tafsir bahwa ini kenapa kok ada gajah di sini, kenapa kok gajah ini disebutkan di sini, kenapa dikasuskan bahwa di gajah di sini dimusnahkan, gajah di sini didewakan, gajah di sini tuh sebagai ini tuh. Nanti perspektifnya agak beda, itu nanti bahasan lebih lanjut aja. Mungkin nunggu masnya lulus S2 akan diuraikan gajah dalam perspektif tafsir ya. Sepertinya seru itu. Nah memang setiap ya kalau apa yang pernah saya pelajari adalah setiap apa yang ada di bumi itu sudah dijelaskan bahwa mereka punya maksud dan tujuan kenapa mereka sampai ada di bumi. Kita yang sering nggak tahu itu apa tujuannya kan. Sekedar hiasan, bahan makanan, iya makanya mengantar penyakit atau ya wallahu alam lah. Oke, jadi bab pertama seperti itu ya. Kenapa kok diangkat? Karena ada dan tertulis di semua kitab-kitab macam-macam agama dan kepercayaan. Terus ini yang di kedua, gajah dalam kekuasaan. Ini studi kasusnya ada 3 kebudayaan ya, di Romawi, Persia sama India. Di tempat lain saya yakin ada juga sih. Monggo Mas, mungkin bisa ini kan diuraikan. Oke, terima kasih Mas Farid. Mungkin sebelum saya uraikan bab 2 ini, saya ingin menegaskan dulu bahwa buku ini masih terbitan biasa gitu, belum versi lengkapnya ya. Belum dari penerbit resmi seperti itu. Oke. Jadi ini cuma cetak biasa aja. Nanti versi lengkap dan ada data riset terbaru itu nanti di penerbitan yang terbaru. Oh, berarti yang terbaru nanti sudah ada data risetnya. Ada data terbaru. Oke, jadi disclaimer ya, ini versi cetak seadanya karena belum terbit sebenarnya. Tapi sudah dibahas dulu gimana ini. Jadi kita disclaimer dulu di awal ya, ini versi seadanya dulu yang di print out diberikan kepada saya ini. Nanti versi lengkap dengan data yang lebih lengkap nyusul. Nanti bisa dicek rencana dirilis di mana? Penerbit Indis Surabaya. Oh, penerbitnya Indis ya. Oke, saya lanjut ya. Lanjut, monggo. Jadi teman-teman semua, Mas Farid ya juga. Di bab 2 ini saya lebih spesifik kepada yang lebih jauh. Kalau ini fondasi ya tentang kepercayaan agama. Dasar kepercayaan. Seperti itu. Nah, saya yang di bab 2 ini lebih fokus ke peradaban manusia itu sendiri, seperti itu. Oke. Kalau tadi kita pada religiusitas yang ada, seperti itu. Di bab 2 ini saya lebih pada peradaban yang ada, seperti itu. Saya meliputi Romawi, Persia, sama India, seperti itu. Sebenarnya kalau Romawi ini terkenal ya, gitu, karena termasuk bangsa yang sejak dulu itu jago militer, seperti itu. Bahkan memperkenalkan ilmu militer modern ya dari Romawi itu, seperti itu. Di antara mereka, hiburan mereka, para bangsawannya itu adalah dengan menonton gajah bertarung di gladiator itu, kayak di Kolosium ya, seperti Kolosium itu. Jadi gajah dipertarungkan seperti itu. Sehingga gajah yang mati, gajah yang terbunuh, gajah yang berdarah-darah itu hiburan bagi mereka, seperti itu. Dan ternyata ini Mas Farid ya, teman-teman semua, saya berpikir ternyata bangsawan Romawi itu juga ingin semacam membentuk status sosial mereka bahwa hiburan kelas atas kayak gini loh, gajah mati ya gitu. Jadi itu hiburan para sultan ya di masa itu. Jadi kematian itu adalah sebuah hiburan di masanya. Iya, di masanya. Jadi penyiksaan kayak gitu. Itu hiburan yang kelas atas itu loh, seperti itu. Siap. Jadi saya pikir nggak cuma sekedar pertarungan, tapi itu juga berhubungan dengan gaya hidup, seperti itu. Para bangsawan Romawi itu mungkin. Dan Romawi, Persia itu semua terhubung dengan gajah, punya pengetahuan militer tentang gajah karena berawal dari India. Tadi semenjak Alexander Agung ya berhasil mengalahkan Imperium India, seperti itu, maka Alexander Agung terinspirasi untuk menggunakan gajah juga untuk berperang gitu. Seperti itu. Jadi ya memang bukan etiknya ya, tapi saya nggak tahu sih ada atau enggak. Kalau saya malah tertarik ke ini strategi perangnya. Cuman saya belum mempelajari lebih detail apakah mereka menggunakan gajah juga atau tidak. Itu bagaimana ini
kerajaan Mongol. Kan ekspansinya juga sampai kemana-mana kan, masuk ke India, masuk ke ini dan hampir menguasai seluruh Asia kala itu. Mongol kan series. Kalau tanya hubungannya dengan India, loh yang megang marga kan itu paling banyak sekarang di India. Oh iya benar. Ya, karena memang dirasakan atau tidak ya di situ. Bahkan yang mecah belah Persia dulu juga Genghis Khan kan. Itu sama nggak tertarik ini mas bahas Babilonia ya. Iya. Irak lama. Karena kalau saya pribadi dari sudut pandang sejarah yang pernah saya pelajari itu dua bangsa adalah dua bangsa yang menarik untuk dikaji mulai dari ini sampai keluar dari imperium yang lebih besar sampai membangun sebuah imperium yang menguasai wilayah yang cukup luas sebelum akhirnya jatuh. Cuman kalau diperhatikan sih hampir semua ini jatuhnya sama, perang saudara. Iya. Itu yang paling efeknya besar. Hampir semua kekuasaan besar itu pecahnya di perang saudara. Iya. Indonesia bisa hancur karena perang saudara. Berhati-hati. Iya itu ya. Jadi hampir semua ini perang saudara. Cuman berarti Gajah di sini lebih ke yang sebenarnya lebih membaguskan bagaimana menggunakan gajah ini sebagai fasilitas militer ya, dan hiburan. Oke. Kayak kalau saya tadi tertarik nggak coba cari yang di Babylon itu kalau itu soalnya kalau dari sudut pandang Babylon sama kerajaan yang Mesir kuno itu sebelum datangnya Romawi. Oh iya benar. Masuk sebelum itu kan jauh sebelum itu dan mereka sudah pakai gajah mas. Kalau saya ini kan karena saya sering ya kalau dulu itu main di games yang dia bahasnya Ancient Time ya, jadi game-game yang yang tempo dulu. Untuk dua kerajaannya memang dia malah kalau menurut saya sudah pakai sebelum India sama itu di Mesir, bloknya Mesir kuno untuk memanfaatkan gajah itu sama bloknya Makedonia Alexander the Great itu. Itu ya mungkin kalau ada waktu bisa dipelajari lebih dalam karena yang saya pelajari karena agak beda dengan zaman dulu yang game It Just Have Fun. Game-game yang banyak game-game sekarang ini yang ya nggak mulai sekarang sih, mulai sekitar 10 tahun yang lalu itu dia sudah menata storyline-nya atau menata alur game itu berdasarkan fakta sejarah yang ada ya. Kalau arahnya seperti itu. Berarti urut gitu ya. Urut terstruktur. Kalau saya dulu main game itu kalau mungkin mau cari itu Conquest. Itu benar-benar bagaimana yang saya sering mainkan itu kita bisa ambil posisi yang ini. Kalau ada yang versi campaign-nya itu dia sampai ekspansi ke. Dan kalau game-game seperti ini kan nggak sampai kejatuhannya nggak sampai batas maksimalnya atau finish storyline-nya adalah wilayah terluasnya kala itu dan itu sesuai dengan fakta sejarahnya. Kalau mungkin mau dipelajari lebih dalam. Nah, salah satu itu yang bilang teman saya sendiri, dia sedang in project di EA Games untuk mengerjakan game yang seperti itu dengan basis ini yang Timur Tengah. Jadi beliau itu ahli hadis dan sarjana Arab, tapi kerjanya di perusahaan game. Gitu ya. Iya. Dan tugas beliau adalah mengurai dan memberikan uraian deskripsi ini seperti apa. Untuk storyline gamenya nanti diserahkan kepada bagian developingnya. Seperti itu. Jadi game-game ini banyak yang sudah arahnya untuk edukasi sejarah karena tidak bisa dimungkiri bahwa generasi kita mungkin masih orang yang lebih nyaman baca buku fisik ya. Itu mungkin berhenti di generasi kita, bahkan kalau saya kasarnya bilang berhenti di angkatanku. Dari angkatan 95 atau 96 itu udah terakhir. Selepas ini angkatan di bawah kita itu lebih nyaman, dia satu basisnya video playing, jadi seperti video film. Kedua, dia edukasinya basisnya based on game. Itu lebih menarik bagi mereka. Jadi ya mungkin
berkaca pada itu akhirnya banyak developer game yang mengkondisikan ini seperti itu. Nah, kalau memang dia linear pasti akan lebih mudah untuk masuk ke sekolah-sekolah juga. Gitu. Tuh. Itu agak sedikit offset, cuman itu fakta lapangannya, Mas. Jadi mungkin monggo kalau tertarik. Iya, makasih. Diulas lebih jauh. Bisa insyaallah. Oke. Jadi nah ini gajah dalam sosial politik ekonomi. Memang ini pertanyaan saya yang paling mendasar. Memang perannya kalau memang tadi sebagai kekuatan perang iya, karena dia relatif walaupun jalannya lebih lambat daripada onta atau kuda. Onta kuda ini kan tergantung lah, kalau udah banyak gurunya nggak mungkin pakai kuda, pasti pakai onta. Gajah ini dia memiliki secara kecepatan dia jauh lebih lambat. Cuman kelebihan dia adalah selain kulitnya tebal sehingga nggak mudah jatuh lah. Bandingkan sama kuda, onta itu sekali tembus panah, tembus ini selesai sudah. Kalau gajah kan masih bisa lanjut. Tuh, tapi kalau dalam sosial politik ekonomi, ini perannya apakah dia sebagai simbol saja, atau dia memang punya sesuatu lah. Kalau kayak di Jogja itu kan ada kayak macam kebo bule ya. Tuh, itu yang saya tanyakan. Saya jawab boleh ya? Silakan. Oke, di bab ketiga ini ya kawan-kawan sekalian, saya membahas tentang sosial politik ekonomi. Mungkin singkat aja. Kalau yang kita tahu, gajah ini punya banyak interaksi dengan manusia. Seperti di zaman Aceh itu, Sultan Aceh itu kalau Jumatan itu naik gajah. Oke. Flexingnya, kalau dulu flexingnya naik lambo, kalau sekarang flexingnya mungkin naik lambo kemana-mana. Kalau dulu flexingnya naik gajah, transportasi elit. Tapi itu Sultan beneran. Sultan beneran, bukan Sultan KW ya, bukan afiliator. Jadi sebenarnya itu naik gajah. Kayak Sultan Muda itu naik gajah. Pengawalnya, menterinya itu naik kuda di samping-sampingnya. Seperti itu. Jadi saya melihat bahwa gajah ini punya peran sosial yang erat gitu dalam keseharian istana gitu kan, seperti itu. Itu contoh kecil yang ada. Terus yang kedua, gajah juga dibuat hiburan. Tadi itu ya. Misalnya ada tamu kerajaan yang datang gitu kan, itu dihibur dengan penampilan gajah. Itu entah gajah bertarung atau bagaimana kayak gitu. Mungkin hampir sama kayak di Romawi ya, seperti itu. Tapi ini konteksnya adalah kalau ada tamu dihibur dengan gajah itu. Contohnya seperti itu. Setelah teman-teman lihat lagi, Sultan itu suka berburu di Aceh ya, Sultan Aceh itu. Jadi dulu tuh Aceh itu kan punya banyak gajah. Beda dengan hari ini udah pada punah ya, gajah Sumatera itu. Seperti itu. Masih ada sih. Masih ada kan ya. Di Waik Ampas sana banyak. Itu. Tapi mungkin kan jumlahnya nggak sebanyak dulu pastinya kan. Iya. Dulu Sultan itu kalau berburu gajah, bukan hanya berburu rusa gitu, tapi berburu gajah. Dan Sultan itu Sultan Aceh ya, Sultan Istana Muda, Sultan Istana Tani, itu punya gajah itu sekitar 900, 1000 gajah gitu kan. Itu. Jadi gajah punya peran kuat dalam sosial, khususnya politik Sultan gitu kan. Mungkin kalau saya lihat sebagai ini Mas, kalau teman-teman, untuk menaikkan kewibawaan yang pasti. Terus legitimasi politik seperti itu, bahwa Sultan itu berkuasa seperti itu kan. Bahkan hewan yang sebesar itu cuma peliharaannya Sultan. Oke. Seperti itu. Dan Sultan adalah, kita juga harus tahu bahwa Sultan atau Raja dalam konsep Nusantara itu kan perwakilan Tuhan. Kayak gitu. Jadi kayak khalifah gitu. Seperti itu. Jadi mereka ya selain bisa menguasai manusia juga menguasai dunia yang lain, misalnya dunia hewan seperti itu di antara. Seperti itu. Dan kalau secara ekonomi adalah gadingnya dijual. Seperti itu di antaranya. Jadi mentelaahnya dengan bahasa modern, gajah zaman dulu adalah sarana flexing. Kesimpulannya dari deskripsi dan yang sudah saya baca secara singkat, gajah itu sarana flexing. Kamu menunjukkan seberapa besar hartamu adalah seberapa banyak gajahmu. Menunjukkan seberapa besar kuasamu itu sesuai dengan kamu diantar pakai apa. Jadi kalau dulu tuh, kalau sekarang mungkin levelnya Porsche, Lambo, BMW gitu. Kalau dulu level tertinggi, mungkin kalau sekarang level tertingginya Lamborghini gitu. Kalau dulu level tertinggi itu diantar pakai gajah.
Gajah itu tunggangan paling tinggi. Ya itulah. Jadi di peran sosial, politik dan ekonomi, gajah adalah sarana flexing. Di zaman dulu. Kesimpulannya itu. Benar ya? Iya. Oke. Bisa itu, satu poinnya itu. Oke, jadi underline-nya kalau Anda bingung dengan penjelasannya seperti apa, oke lah. Kasarannya gajah itu sarana flexing. Sarana flexing para sultan di zamannya. Iya. Oke, nah ini yang terakhir, gajah di alam kebudayaan. Ini agak beda setelah tadi yang bab 2, bab 3 ini lebih membahas bagaimana gajah ini di dalam kultural ya. Ya, lebih ke kultural semacam ya ini dalam terutama di kerajaan dan kesultanan. Sudah dijelaskan bahwa selain sarana perang, dari yang bab 2 lebih menjelaskan sebagai gajah ini sarana perang. Lalu di bab 3 gajah ini sarana flexing. Poinnya itu. Nah, ini yang keempat ini poinnya apa ini Mas? Gajah dalam alam kebudayaan. Nah, kalau ini saya bertanya adalah bab maksudnya adalah ini adalah bab yang lebih cair, yang lebih mengakar gitu. Karena gajah itu muncul dalam banyak kosakata. Gitu. Kosakata. Saya pernah baca satu jurnal itu ada mantra-mantra khusus buat gajah. Oke. Jadi gajah lagi sakit itu ada rempah-rempahnya, ada mantranya biar cepat sembuh. Oke. Nah, kalau gajah mau cepat pintar, ada mantranya sendiri, ada rempahnya sendiri gitu. Ada bahan-bahannya sendiri. Jadi apa ya? Ada mantra-mantra gajah lah seperti itu. Ya. Ada yang bau jatuh sakit, mantranya apa? Biar pintar cepat paham diarahkan, mantranya apa itu ada. Itu di Melayu di daerah Malaysia. Itu bukan salah satu orang Inggris tahun 1800-an. Belum nanti di daerah Melayu di Malaysia sana. Ternyata ada banyak mantra-mantra gitu. Iya, sebenarnya kalau ngomong daerah Melayu, Kalimantan sama Sumatera daerah Melayu, Mas. Iya, Melayu juga ya. Melayu, Mas. Ya, ini Malaysia maksudnya. Oke, case tadinya Malaysia. Dan jangan lupa, Thailand Selatan itu Melayu juga. Oh iya, benar. itu mungkin terus gajah juga muncul banyak dalam peribahasa kita kan, peribahasa kita. Entah peribahasa Jawa, entah peribahasa Indonesia maupun peribahasa Bugis atau Makassaran itu ya. Itu ada yang susu gajah. Dan ada juga mantra-mantra kesaktian yang itu namanya tentang gajah juga gitu kan. Dan ada banyak nama tokoh yang itu juga menggunakan nama-nama gajah. Gajah Mada. Nah, di antaranya itu. Karena kalau saya pernah baca teman saya yang arkeolog itu dari UGM, kenapa kok namanya Gajah Mada gitu kan. Ya kan untuk menyangkut kewibawaan, kebesaran, pengaruh. Menandakan bahwa dia punya kewibawaan yang besar atau kenapa ya julukannya gajah. Gitu Mas. Ya, jadi cukup menarik ya. Sebenarnya tunggu versi rilisnya aja yang sudah dilengkapi dengan ya datanya lebih lengkap lah daripada ini yang saya baca. Jadi itu ya kesimpulannya. Gajah itu bukan hanya ada di konseptual teologi saja, tapi gajah ini juga salah satu sarana perang, sarana flexing juga. Dan karena begitu eratnya peranannya baik itu bagi penguasa maupun bagi ya rakyat umum lah rakyat biasa, akhirnya gajah ini muncul dalam literatur keseharian gitu. Seperti ada kayak mantranya, ada ininya. Orang-orang akhirnya mencari cara, karena ya saya yakin itu juga sama kayak pawang hujan itu sumber pemasukan di zamannya. Pawang gajah atau ya pawang ular. Ya, pawang gajah itu juga sumber pemasukan gitu kadang-kadang. Ketika kamu bisa menguasai mantra-mantra yang seperti itu, kamu bisa menyembuhkan gajah ya. Kalau sekarang veteriner itu nggak murah ya. Jadi kalau kucingmu sakit, masuk rumah sakit hewan itu biayanya lumayan loh. Ya dulu sama, cuman dulu belum ada rumah sakit ya. Ahli-ahli mantra inilah. Benar. Yang akhirnya memposisikan mereka mencari nafkah dari gajah. Itu mungkin Mas Wildan ada yang mau ditambahi? Apa ya? Kalau saya mungkin di kesimpulan ini adalah saya ingin menyampaikan ke teman-teman semua juga bahwa gajah punya banyak tafsiran seperti itu. Tidak hanya unsur fisiknya yang besar aja, tapi ada banyak narasi di balik tubuh yang besar itu. Seperti itu. Yang itu bersifat historis, teologis, antropologis seperti itu.
Jadi mungkin nanti kalau kawan-kawan beli buku ini Yang versi lengkap ya, versi Versi lengkap. lengkap. Ini versi cetak seadanya. Iya. Jadi ditunggu versi lengkapnya aja ya. versi lengkap yang digunakan oleh penerbit Indis ya, seperti itu. Oke. Harganya 65.000. Ya nggak apa-apa Mas, promosi aja sekalian. Harganya 65.000, teman-teman nanti bisa pesan via WA seperti itu. Ya nanti saya dikasih link ini aja kalau ada yang pesan. Oke, siap. Jadi nanti di deskripsi kalau mau pesan bukunya ini linknya. Iya. Itu afiliator juga Mas. Ini afiliatornya bukan ngambil uang dari lossnya member ini. Afiliator beda ini. Jadi soal itu nanti akan lebih lengkap dan ada gambar-gambarnya juga teman-teman ya. Ya sebenarnya di sini ada beberapa gambarnya cuman ya beginilah ya. Iya. It was only monochrome gitu. It was only monochrome. It was only monochrome. Itu. Jadi soal bakal seru, nggak bosan lah bacanya karena ada gambar, ada tulisan. Seperti Oke, itu. siap. Lebih lengkap dari ini ya. Iya, lebih dari ini. Berapa halaman sih yang itu nanti? Lebih banyak 200. Maaf 128 total. Oke, nah itu kerasa banget ya. Ini cuma 51. Jadi pasti kajiannya akan cukup lengkap dan cukup kompleks. Iya. Ya ini hanya sekedar ini silabus lah. Silabus. Sinopsis isi bukunya ya kurang Iya. lebih seperti itu. Nanti untuk detailnya dan tentunya dengan sudah dilengkapi dengan sejumlah studinya, silahkan tunggu rilisnya. Udah PO ya, bisa di order. Udah mungkin? Itu mungkin dari saya. Oke ya, jadi sekian dulu dari kami. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi Anda semua dan jangan lupa dibeli ya bukunya. Beli ya. Jangan beli yang bacakan Beli ya. Order. Jangan lupa order bukunya yang real ya. Jangan fotokopian, jangan yang bacakan. Oke. Penerbit Indis ya. Penerbit Indis. Oke. Tulisnya Hikayat Gajah dari Wildan T. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.